Wa idza tazawwaja lan ing dalem nalikane kawin sapa wong jadidatan ing istri yang baru. Mongko khosso, mongko mengkhususkan, mengistimewakan sapa zauj atau suami, khosso mongko mengkhususkan, mengistimewakan sapa zauj atau suami ha ing jadidah. Bisa ba'i layalin kalawan pitu piro-piro malam. Karena dia masih baru, sementara dikhususkan 7 malam. Kapan? Ingkanat bikron, ingkanat lamun ono sopo jadidah, bikron itu masih perawan. Jadi nikah dengan perawan, dia sudah punya istri, nikah dengan perawan, maka sementara dikhususkan, diberi keistimewaan untuk dia 7 malam. Tapi wasalasin dan kalawan 3 malam ingkanat sayiban. Wa bisalasin lan kalawan 3 malam ingkanat lamun ono sapa jadidah sayiban iku janda kembang. Sayiban iku janda. Nah, kalau istri yang kedua, istri yang baru itu janda, berarti dia sementara diberi apa? Kekhususan selama 3 hari 3 malam. Sekarang wa idza khafah nusyuzul mar'ati wa adhaha. Wa idza khafah lan ing dalem nalaikani khawatir sapa zauj atau suami, khawatir nusyuzul mar'ati. Nusyuz itu tidak taat ya. Nusyuzul mar'ati ing tidak taatnya istri. Kalau secara makna lumrahnya nusyuz itu dimaknai ngambek. Tapi bukan ngambek-ngambek yang seperti kita ketahui. Nusyuz itu artinya istri berbuat hal-hal yang melanggar dari aturan suami dan syariat. Contohnya apa? Contohnya keluar rumah tanpa ada konfirmasi dan izin kepada suami. Itu nusyuz. Paham ya? Karena nusyuz nanti ada akibatnya, yaitu tidak berhak menerima nafkah. Jadi nusyuz itu adalah adamul khuruj anto atis al khuruj anto atis zauj. Nusyuz itu adalah istri keluar dari taat kepada suaminya. Cuman biasanya makna itu diartikan nusyuz ngambek, tapi bukan ngambek yang seperti kita ketahui ya. Nusyuz itu adalah intinya istri berbuat hal-hal yang memang melanggar dari aturan yang ada, seperti keluar rumah tanpa izin ke suami ya, tanpa ada konfirmasi umpamanya. Banyak. Kalau istri itu berbuat nusyuz, bagaimana langkah suami? Mongko wa'adhaha. Wa'adhah mongko memberi nasihat. Mongko ceramah. Suaminya ceramah, mau itu. Wa'adhah mongko memberi nasihat, memberi mau'idhah. Sapa zauj atau suami ha ing almar'ah, ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ittaqillah. Itu langkah pertama. Paham ya? Kalau tidak ada efeknya, ceramah 5 jam, suaminya menceramai, memberi nasihat, memberi mau'idhah istrinya selama 5 jam, ternyata memang enggak ada efeknya. Bagaimana? Fa'in abad mongko lamun enggak ngefek atau tidak berpengaruh sapa almar'ah illan nusyuz, kecuali ing nusyuz. Tetap dia tambah parah maksudnya. Dek, kalau keluar rumah itu diusahakan izin telepon, WA, SMS atau izin di TikTok umpamanya. Tapi ini enggak, ceramah 5 jam tetap bahkan tambah parah. Bagaimana? Mongko hajaroha. Hajaroh mongko
bentar ya, gini. Hijr gini, hijr. Eh, hijr itu ada dua. Ada hijr fil kalam, ada hijr fil itija. Hijr fil kalam itu tidak menyapa. Paham ya? Seperti kita mungkin antara Farhan dengan Nabil rebutan perempuan. Mestinya akrab. Setiap sekolah mesti berangkat bareng. Tapi ini enggak, karena merasa disaingi. Akhirnya tidak menyapa lebih dari 3 hari. Itu kan hukumnya haramnya. Paham ya? Itu namanya hijr fil kalam. Tidak menyapa. Kalau yang dimaksud di sini namanya hijr fil itija. Apa artinya? Pisah ranjang. Nah, jadi kalau sudah diberi nasihat kurang ampuh, sementara hajaroha, hajaroh mongko pisah ranjang sopo zauj atau suami he ing almar'ah. Maka sementara pisah ranjang. Ini termasuk sanksi kan? Sanksi kepada istri yang berbuat pelanggaran. Nah, tadi contoh wa'adhoha di sini dijelaskan ittaqillah fil haqqi. Ittaqillah, berbuatlah takwa kepada Allah Ta'ala fil haqqil wajib li alaiki, dalam menjalani kewajiban. Paham ya? Itu contoh daripada mau'idhah. Terus juga banyak. Selanjutnya, lah benar. Kalau memang mau'idhah kurang ampuh, berarti di situ hajaroha, mongko pisah ranjang suapo zauj atau suami he ing almar'ah. Di sini ai fi madja'iha wa huwa firashiha, maka fala yudaji'uha fihi. Jadi pisah ranjang tapi tetap disapa. Paham ya? Dik, saya mau makan. Mau sudah masak apa belum? Mau sholat atau gimana? Tetap disapa. Kalau pisah ranjang kurang ampuh, ternyata memang butuhnya nggak disapa, itu harus tidak disapa. Pada awalnya nggak boleh, kecuali memang ada kebutuhan. Ini yang paling ampuh, umpamanya tidak diajak ngomong. Pada awalnya tidak ngajak ngomong istri itu nggak boleh, sebagaimana kita tidak menyapa orang lain lebih daripada 3 hari, kecuali kalau memang itu dibutuhkan. Paham ya? Di sini dikatakan wa hijran bil kalam haramun fi mazada ala salasati ayyam. Bahwasanya suami yang bertindak tidak menyapa istrinya lebih dari 3 hari itu hukumnya haram. Paham ya? Saya ulangi lagi sebagaimana contoh tadi antara Mas Nabil dengan Mas Farhan. Karena merasa disaingi masalah perempuan, akhirnya tidak saling menyapa lebih dari 3 hari. Itu kan nggak boleh. Sama ketika suami memberi sanksi tidak menyapa istrinya lebih dari 3 hari, itu hukumnya haram. Kecuali memang dibutuhkan. Di sini ada bahasa biwairi udhrin syar'iyyin. Apa artinya? Kalau memang sekiranya akan berubah, merasa salah dengan cara ini, akhirnya saya gini nggak direken ya, nggak direspon, tidak disapa, kan mesti ada perubahan. Kalau memang itu dibutuhkan, maka itu hukumnya menjadi boleh. Lah sekarang fa'in aqamat mongko lamun neptepi sapa mar'ah. Fa'in aqamat mongko lamun neptepi sapa mar'ah alaihi atas nusus. Tetap kurang ampuh. Nasihat enggak ampuh. Terus pisah ranjang juga kurang ampuh. Bagaimana? Maka kedua-duanya hajaroha wa darabaha. Hajaroha mongko pisah ranjang sopo suami he ing mar'ah
atau istri, wa darabaha, wa darabah lan memukul sopo zauj atau suami ha ing mar'a atau istri. Saya ulangi lagi, hajaroha mongko misah ranjang sopo zauj atau suami ha ing mar'ah atau istri, wa darabaha lan mukul sopo zauj suami ha ing istri. Cuman catatan ini memukul itu adalah sanksi yang paling terakhir. Jadi gini, guru boleh, al-muallim yadribul muta'allim, guru boleh memukul murid. Paham ya? Az-zawjuh yadribu zaujah, suami boleh memukul istri. Al-ab yadribul walad, orang tua memukul anaknya. Itu memukul itu termasuk sanksi terakhir. Itu pun dengan catatan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak parah, pukulan yang tidak sampai melukai. Paham ya? Karena ini cuma sekedar sanksi. Jadi guru memberi sanksi dengan pukulan sekiranya pukulan itu tidak sampai melukai. Terus suami memberi sanksi pukulan pada istrinya sekiranya tidak sampai melukai. Kalau sampai luka, bahkan kalau sampai keluar darah, wah itu tidak dibenarkan secara agama dan juga tidak dibenarkan secara HAM ya. Secara HAM sekarang kan gampang ya, langsung dilaporkan ya. Anak melaporkan orang tua, murid melaporkan guru, istri melaporkan suami. Dengan dalil itu adalah HAM. Paham ya? Karena ini cuma sanksi, artinya apa? Tetap ada catatan dalam agama itu darban ghairu mubarrih, pukulan yang memang tidak sampai parah, pukulan yang tidak sampai melukai, apalagi sampai patah tulang, patah leher. Kalau patah leher maksudnya, masa mukul sampai patah leher? Terus selanjutnya, lah sekarang apa efeknya, pengaruhnya? Ketika istri itu berbuat nusus, wa yaskutu lan gugur, wa yaskutu lan gugur bin nususi, kalawan nusus, apa yang gugur? Qasmuha, opo bagiannya, opo bagian bermalam, akhirnya tidak mendapat giliran. Qasmuha, opo bagiannya istri, wa nafaqatuha lan nafkahnya istri. Karena istri setiap keluar tidak pernah izin, tidak pernah konfirmasi, sehingga suami boleh-boleh saja tidak menggilirnya. Mestinya malam itu adalah bagiannya si A, tapi gara-gara itu nggak pernah konfirmasi ketika keluar, maka suami pindah kepada istri yang lain. Begitu juga istri itu tidak berhak mendapat nafkah. Gara-gara apa? Gara-gara berbuat nusus. Faslun utawi iki fasal.